Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Stephen Rudi Palit, yang pada kesempatan hari ini dalam renungan firman Tuhan di grup Languan Cagampang, Languan Wonderful, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan masih terus diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan kabar sukacita kepada kita semua, baik Taulanguan yang menyaksikan secara langsung di live grup Taulanguan Cagampang Wonderful ini, ataupun siapapun Anda yang menyaksikan akan hasil rekaman ini. Percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan ini, karena kehidupan kita harus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan di hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dengan tema rahasia di balik sukacita orang percaya. Kenapa tema tersebut saya pilih untuk saya sampaikan kepada kita dengan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus, agar kita bisa mampu memaknai sebenarnya apa sih sukacita tersebut, apa sih rahasianya di balik kita bersukacita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa, minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Mei 2021. Kembali kami akan duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami mau belajar, bahkan diajar oleh kebenaran firman Tuhan, perihal tentang rahasia di balik sukacita orang percaya. Tentunya kami akan merenungkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu hanya memperkatakan firman-Mu saja, disertai kesaksian hidup sampai dengan detik ini ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Demikian pula kami yang mendengarkan akan kebenaran ini mau mengambil komitmen untuk ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siaplah kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Segala anasir kuasa jahat, gangguan apapun itu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus secara seluas-luasnya melawat kami semua, dan juga menafsirkan secara pribadi lepas pribadi akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi kebutuhan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi yang akan saya renungkan adalah perihal tentang rahasia sukacita, rahasia di balik sukacita orang percaya, ya. Dan yang menjadi landasan kita merenungkan pada kesempatan hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, kitab Filipi 4 ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita saudara-saudaraku. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hal sukacita di dalam kekristenan itu adalah hal wajib, ya, yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani setiap hari. Dan sukacita kekristenan itu, sukacita orang percaya itu adalah sukacita yang tulus, yang keluar dari dasar hatimu, berdasarkan pengalaman hidupmu bersama dengan Kristus. Karena sukacita itu tidak bisa dibuat-buat. Mungkin boleh dibuat-buat oleh orang yang mungkin pintar bersandiwara, dia bisa bersukacita, padahal dalam hatinya hancur atau dalam keadaan sebenarnya tidak sesuai dengan sukacita yang dia munculkan dalam kehidupannya. Dan sukacita bukan hanya berhubungan saja dengan mimik muka kita atau raut wajah kita, kelihatan senyum, langsung dikatakan orang yang bersukacita. Bukan itu sebenarnya esensi daripada kebenaran yang kita renungkan ini.
Ya, di sana dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini menjadi menarik bagi kita kalau kita ikuti perihal tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bersukacitalah. Tentunya kita sebagai orang Kristen harus melakukan hal sukacita tersebut, tidak boleh tidak. Akan tetapi terkadang kita diperhadapkan oleh berbagai macam situasi kehidupan yang tidak mudah, yang kita jalani, yang kita alami, sehingga membuat kita tidak bisa bersukacita. Ya, artinya itu kita diatur oleh keadaan. Artinya itu kita diatur oleh situasi dan kondisi yang ada. Tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya akan terus mengatakannya, bahwa dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ternyata ada kata senantiasa. Berarti senantiasa itu bukan tergantung situasi dan kondisi. Ya, kalau kita bandingkan dengan apa yang juga yang dikatakan dalam 1 Tesalonika, saya buka sebentar, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Ya, di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersukacitalah senantiasa ini artinya teruslah bersukacita meskipun mengalami keadaan yang sulit dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan kalimat perintah, secara tense-nya itu present aktif imperatif. Artinya kalimat perintah terus menerus untuk kita bersukacita senantiasa. Nah, di dalam pembacaan kita kali ini, Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat terakhirnya kepada jemaat yang ada di Filipi, lebih khusus kepada para sahabat-sahabatnya. Di sini dikatakan kepada Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati. Kemudian juga bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam penyebaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Artinya mereka-mereka yang aktif di dalam ladang pelayanan, ya, bersama dengan Paulus. Kemudian Paulus menasihatkan. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena di ladang pelayanan yang mereka alami, yang mereka temui, tidak semuanya enak-enak. Justru mereka, bahkan Paulus dipenjara, bahkan mereka ada yang dianiaya. Oleh karena itu dia menasihati, karena ini surat dari penjara dikirimkan kepada jemaat yang ada di Filipi, termasuk juga kepada rekan-rekan sekerja Allah yang melayani bersama dengan Paulus. Dia menasihati bersukacitalah senantiasa. Artinya meskipun di dalam keadaan terjepit sekalipun, kita tidak boleh hilang sukacita kita, karena sukacita itu berhubungan juga dengan pengharapan. Nah, orang yang berpengharapan adalah orang yang bisa bersukacita. Kalau engkau sudah tidak berpengharapan, maka kecil kemungkinan engkau bisa bersukacita dalam kehidupanmu dalam menghadapi situasi sulit kehidupan. Nah, saya tarik secara korelasi atau kontekstualisasi keadaan COVID-19 saat ini, di mana seluruh dunia menghadapi situasi yang pelik ini, termasuk kita yang ada di Indonesia. Dan semua orang, manusia yang ada di dunia ini mengalami hal yang sama perihal tentang pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, relevansi daripada ayat ini juga ditujukan kepada kita di saat situasi ini untuk tetap bersukacita senantiasa. Karena kenapa? Di balik sukacita itu ada penghiburan-penghiburan yang akan kita dapatkan, yang kadangkala itu timbul di saat justru kita bersukacita. Nah, kekristenan tidak mengenal kata bersungut-sungut, tetapi kekristenan mengenal kata bersukacitalah senantiasa. Bahkan bersungut-sungut itu dilarang oleh Tuhan, ya. Bahkan itu menjadi hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena ketika kita bersungut-sungut, kita akan menjadi orang yang tidak bersyukur. Ketika kita bersungut-sungut, kita menjadi orang yang tidak bersukacita.
Dan ketika kita bersungut-sungut, kita menjadi orang yang tidak berpengharapan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasehati jemaat di Filipi, termasuk rekan-rekan sekerja Allah, untuk bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Perhatikan kata di dalam Tuhan. Artinya kita tidak keluar dari Tuhan dalam situasi terjepit sekalipun. Artinya kita tetap selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Artinya kita selalu membangun relationship yang benar dengan Tuhan ketika kita bisa mengucap syukur dalam situasi sulit, dalam situasi terjepit sekalipun. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam perenungan ini saya akan hubungkan dengan tema yang saya angkat adalah rahasia di balik sukacita orang percaya. Ternyata ada rahasia yang akan kita temukan di balik kita bersukacita. Ya. Dan inilah yang akan menguatkan kita, memampukan kita untuk menghadapi ujian kehidupan. Ya. Dan bahkan meskipun kita ada di dalam konteks pencobaan, ya, perhatikan baik-baik, kita akan tetap mampu bersukacita. Saya sudah pernah sampaikan bahwa ujian itu berasal dari Tuhan, tetapi cobaan itu berasal dari iblis. Akan tetapi ada hal di dalam kehidupan kita ini yang dipakai iblis untuk mencobai kita. Tentunya masalah kehidupan itu bisa dipakai oleh iblis untuk mencobai kita. Kemudian masalah kesusahan, kemiskinan itu juga bisa dipakai oleh iblis untuk mencobai kita. Ya. Kemudian sakit penyakit itu juga keadaan kita yang bisa dicobai oleh iblis. Dan kemudian temperamental kita, emosi kita itu juga yang bisa dipakai oleh iblis mencobai kita. Ya. Termasuk masalah saat ini, di saat COVID-19 ini, orang percaya sangat-sangat rentan untuk dicobai iblis lewat keadaan atau situasi kondisi yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, salah satu cara yang terbaik untuk kita tidak masuk di dalam konteks iblis mencobai kita oleh karena keadaan ini, kita harus bersukacita senantiasa. Karena apabila kita bersukacita senantiasa dengan tulus apa adanya, maka iblis tidak akan berani untuk mencobai kita, dan dia bahkan akan undur karena dia akan tahu, wah, ini orang tidak bisa dicobai. Lihat saja, dalam keadaan seperti ini dia tetap bersukacita. Dia benar-benar the real Kristiani. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena itu, mari saya mengajak kita, seluruh Taulanguan yang ada, yang menyaksikan akan siaran langsung ini, ataupun Anda yang nanti akan menyaksikan hasil rekaman ini, saya mengajak kita untuk belajar apa sih rahasia di balik sukacita orang percaya. Karena di balik sukacita orang percaya ada berkat-berkat dan ada rahasia-rahasia besar yang akan terungkapkan dengan sendirinya dan akan kita pahami dan akan kita pelajari. Yang pertama, rahasia di balik sukacita orang Kristen, yang pertama adalah sukacita kekristenan itu adalah perintah Tuhan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Rahasia di balik sukacita orang Kristen ternyata itu adalah perintah Tuhan. Nah, kalau bicara perintah Tuhan, berarti itu harus kita lakukan. Kalau berbicara perintah Tuhan, itu berarti kehendak Tuhan. Kalau berbicara perintah Tuhan, berarti orang yang percaya kepada Tuhan harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang Tuhan perintahkan di dalam konteks pembacaan kita ini adalah bersukacita senantiasa. Dan itu perintah aktif. Ya, saya sudah katakan tadi, secara keilmuan kita memakai tense, present aktif, imperatif, atau kalimat perintah, ya, langsung aktif, yang harus dilakukan terus-menerus, tidak ditentukan oleh keadaan, situasi, kondisi. Artinya, bukan hanya ketika engkau punya uang engkau bersukacita, tetapi di
tidak punya uang sekalipun, engkau tetap bersuka cita. Bukan berarti engkau lagi sehat-sehat, aman-aman saja, engkau bersuka cita. Tidak. Tetapi di balik engkau mengalami sakit penyakit sekalipun, engkau tetap bersuka cita. Karena ini perintah aktif yang harus dilakukan terus-menerus oleh orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena rahasia pertama di balik sukacita orang percaya, ternyata sukacita Kristen itu adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita analogikan secara praktis saja. Coba kita perintah anak kita, terus dia tidak mau melakukan apa yang kita perintahkan. Tentu kita akan marah. Tentu kita akan kecewa. Loh, kok anak saya nggak mau ikutin perintah saya? Apalagi itu perintah berkaitan dengan kehidupannya. Perintah kebenaran yang ada. Dia tidak mau lakukan. Ya, demikianlah dengan Tuhan. Dia sudah memerintahkan kita untuk bersuka cita senantiasa. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak bersuka cita di dalam situasi sulit apapun. Ingat baik-baik saya katakan tadi, bahwa iblis sifatnya mencobai kita untuk bertujuan agar kita jatuh dalam dosa. Dan salah satu tempat ia mencobai kita ketika kita mengalami kesusahan hidup, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita ada dalam emosi kehidupan ini, sehingga dia masuk itu, dia cobai kita. Akhirnya kita jatuh ke dalam dosa kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mau contoh sederhana saja, ya, banyak juga para hamba Tuhan berantem kiri kanan oleh karena ego mereka, oleh karena emosi mereka. Iblis cobai semua, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dosa apa? Pertengkaran. Dosa apa? Kalau orang Lamongan bilang baku ambe, baku jual kiri kanan, baku memaki dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan dipermalukan. Iblis ketawa. Semua jatuh ke dalam pencobaan. Akan tetapi, apapun yang terjadi yang engkau alami, apabila engkau tetap bersuka cita, maka iblis akan lari daripadamu. Dia akan dikalahkan oleh karena engkau bersuka cita. Itu poin yang pertama, ya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, rahasia di balik sukacita orang percaya yang kedua, saya temukan bahwa sukacita orang Kristen, orang percaya sifatnya kekal, tidak tentatif, tidak sementara saja atau berubah-ubah, tidak. Tapi rahasia ini, sukacita ini adalah sukacita kekal. Karena ini juga adalah dari Tuhan, diberikan kepada kita. Untuk kita bisa bersukacita. Karena sukacita itu sukacita yang kekal. Kita akan bersukacita bersama dengan Kristus di surga yang kekal. Kelak nanti Tuhan memanggil kita pulang. Karena di surga sana tidak adalah sakit penyakit, tidak ada lagi kesedihan dan lain sebagainya, kemalangan, susah dan lain sebagainya. Tetapi di surga sana hanya ada sukacita, sukacita dan sukacita. Ya, sukacita kekristenan itu sukacita yang kekal. Oleh karena itu dia tidak terbatas oleh karena situasi dan kondisi. Selain itu yang pertama adalah perintah Tuhan, rahasia kekristenan itu bersifat kekal. Jadi dia tidak akan pernah hilang, tidak akan lekang oleh waktu, dimakan oleh waktu, diatur oleh situasi dan kondisi. Karena sukacita orang Kristen sifatnya kekal. Haleluya. Artinya tidak usah dicari-cari lagi sukacita itu. Dia sudah ada padamu. Dia sudah ada bersama denganmu. Tinggal bagaimana engkau mengaktifkannya setiap hari. Cara mengaktifkan sukacitamu adalah bagaimana engkau melihat Tuhanmu. Bagaimana engkau mengenal Tuhanmu. Bagaimana engkau mengalami Tuhanmu. Bukan engkau melihat masalahmu. Bukan engkau melihat problemmu. Kalau semakin engkau melihat masalahmu, engkau akan melihat masalahmu itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Big problem. Akhirnya engkau lupa engkau masih punya Tuhan yang besar. Akhirnya Tuhan itu menjadi kecil dalam perspektifmu. Masalahlah yang besar. Dan akhirnya sukacita yang kekal yang ada dalam hidupmu itu sirna semua.
hilang semua, engkau tidak lagi bersuka cita. Akan tetapi apabila engkau memandang Tuhan Allahmu, engkau memandang Tuhan Yesus Kristus, engkau mengenal Dia secara dekat, bahwa engkau tahu Tuhanku adalah sumber sukacita, Tuhanku adalah sumber penghiburan sejati, maka engkau akan tidak kehilangan sukacitamu. Meskipun engkau konteksnya memiliki masalah yang besar, engkau akan datang kepada masalah dan engkau akan katakan kepada masalah, "Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar." Orang pakai bahasa Languan, masalah, Ngana tahu kita pi Tuhan lebih besar dari Ngana. "Hey problem, I have big God." Ini yang selalu saya katakan dalam khotbah saya. Kalau saya berkhotbah di mana dalam situasi COVID seperti ini, saya sedang mendorong orang-orang Kristen, orang-orang percaya, bahwa temukanlah rahasia di balik sukacitamu. Karena engkau bukan hanya sembarang bersukacita, karena sukacita yang ada padamu itu sifatnya kekal. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, diulangi lagi. Kenapa begitu penting kata bersukacita ini? Karena rahasia di balik sukacita orang Kristen, orang percaya, sukacita itu adalah sukacita yang kekal, yang Tuhan berikan pada kita. Haleluya. Ya, jadi kita dapatkan alasan kita bersukacita karena kita sudah memiliki sukacita yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, rahasia di balik sukacita orang Kristen. Ya. Nah, sukacita di balik rahasia sukacita orang percaya. Rahasia itu sukacita itu adalah asalnya dari Tuhan. Nah, kita harus ketahui, ya, itu berasal dari Tuhan. Tuhan perintahkan kita untuk bersukacita, betul? Kemudian sukacita itu sifatnya kekal. Nah, kalau sifatnya kekal, itu berarti kita temukan salah satu rahasianya adalah bahwa sukacita kekristenan, sukacita orang percaya, itu sumbernya dari Allah. Itu bersumber daripada Allah yang hidup. Oleh karena itu, ketika kita mampu bersukacita di dalam keadaan sulit sekalipun, itulah yang membuat kita bertahan dalam kehidupan, bertahan di dalam situasi sulit ini. Kita bisa berdiri tegar di masa sukar. Kenapa? Karena kita memiliki sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Kalau sukacitamu bersumber dari uang, itu tentatif, itu sementara, itu tidak kekal. Yang saya katakan tadi, rahasia keduanya adalah sukacita kita bersifat kekal. Karena apa? Karena berasal dari Allah, bersumber dari Allah yang hidup. Tapi kalau sukacitamu bersumber dari uang, uangmu habis, sukacitamu habis. Kalau sukacitamu berasal dari pangkatmu, engkau pensiun, selesai sukacitamu. Tapi kalau misalnya sukacitamu berasal dari jabatanmu, engkau bangga-banggakan, engkau mana-mana engkau banggakan jabatanmu, selesai jabatanmu atau engkau diturunkan dari jabatanmu, maka engkau hilang sukacita, habis sukacitamu. Karena sukacitamu itu tentatif, sukacitamu sementara karena berasal dari apa yang engkau senangi, dari apa yang engkau harapkan. Tetapi kalau sukacita itu berasal dari Tuhan yang hidup, perhatikan baik-baik, itu sifatnya kekal. Meskipun engkau mengalami sakit, meskipun engkau mengalami dibully orang, difitnah orang, engkau tidak akan kehilangan sukacita. Karena sukacitamu itu bersumber dari Allah, bukan bersumber dari orang. Ingat baik-baik, kita hidup bukan apa kata orang, tapi kita hidup apa kata firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, ada firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Oleh karena itu, kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan, hiduplah dengan sukacita meskipun mengalami situasi sulit dalam kehidupanmu. Saya tadi berdoa, saya katakan, sampai detik ini saya ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apakah saya tidak ada masalah? Banyak masalah saya hadapi, apalagi di situasi COVID-19 ini, baik di pelayanan maupun di keluarga. Karena saya ini pribadi
memang pure hamba Tuhan, tidak bekerja, tidak ada kerjaan sampingan, benar-benar hamba Tuhan seorang pendeta, seorang gembala. Saya seorang dosen mengajar teologi. Kadang-kala orang bilang, wah dosen penghasilannya besar, dosen teologi. Oh haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau Anda jadi dosen teologi, Anda baru menyadari. Tapi bukan itu yang kami perkarakan. Bukan itu yang menjadi masalah. Justru itu satu kesenangan, sukacita bagi kami melayani. Ya, di saat seperti ini masalahnya sama kita. Apa masalahnya? Ya, sulit gitu loh. Ya, bayangin aja khotbah, jadwal khotbah saya ya dari Januari yang harusnya itu sudah sampai Desember. Nah, itu ada yang sudah pending Januari sampai Juni. Padahal ini masih Mei. Tapi puji Tuhan ada beberapa gereja yang memang sudah tetap bergereja secara offline ataupun online. Nah, minggu depan tanggal 9 Mei ini saya ada jadwal khotbah di salah satu gereja GBI di Dan Mogot, ya. Mereka tetap melaksanakan itu. Tapi ada beberapa gereja termasuk gereja besar yang ribuan jemaatnya, mereka masih pending, bahkan saya ditelepon, ya, masih sampai bulan Juni belum bisa Pak Pendeta untuk berkhotbah. Jadwalnya dipending semua dengan pendeta-pendeta yang lain. Kemudian pelayanan-pelayanan yang lain juga. Tapi apakah saya harus hilang sukacita saya oleh karena pelayanan khotbah dipending? Akhirnya kemudian berpikir, oh dapur nggak bisa ngebul lagi, anak-anak nggak bisa jajan lagi. Oh tentu tidak. Saya tetap bersukacita karena saya percaya God is my provider. Ya, Tuhanlah yang mendelivery segala apapun dalam kehidupan saya. Tuhanlah yang mengatur kehidupan saya, termasuk makan, minum, pakai saya. Ya, saya percaya itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, Pak Pendeta, bagaimana mensiasatinya bertahan hidup di masa Covid ini? Nah, saya pernah diundang oleh salah satu acara di YouTube namanya Living for Christ Indonesia. Saya ditanyakan tentang kesaksian tentang hal ini. Dan puji Tuhan, saya memang salah satu pendeta yang idealis. Ya, idealis dalam arti begini nih. Saya tetap bergantung penuh kepada Tuhan apapun itu. Akan tetapi di masa pandemik ini Tuhan buka cara berpikir, ya. Ada karunia yang Tuhan berikan kepada istri saya, ya, memasak, bikin kue, dan pada akhirnya kami buka warung, ya. Itu pun orang punya warung karena dia tidak berjualan, ya. Kami sewa, ya, kami sewa. Dan kemudian istri saya bikin kue, bikin masakan Manado, kue-kue Manado, dan akhirnya ya puji Tuhan, laku gitu. Dan itulah salah satu Tuhan memberkati kita. Apakah saya menutup diri? Oh tidak bisa, nanti saya tidak bisa gembala lagi, tidak bisa pelayanan, fokus di jualan. Tidak, saya selalu bilang ke istri saya, kita ini bukan tukang jual makanan, tapi ini kita adalah hamba Tuhan. Saya gembala, kamu ibu gembala, seorang pendeta. Tetapi kalau Tuhan izinkan di masa Covid ini untuk kita berjualan, ini cara Tuhan untuk memberkati kita, agar kita tidak meminta-minta, agar kita tidak menjadi pengemis kemana-mana, jual-jual kemiskinan untuk dapatkan uang. Itu salah, itu konsep yang salah. Saya pelayanan di kaum marginal, ya puji Tuhan, kita sudah mulai beribadah tetap muka, ya. Orang-orang yang saya layani itu kaum marginal, bahkan untuk ibadah online susah. Mereka berpikir lebih baik beli makanan daripada beli pulsa. Memang sangat-sangat susah mereka. Tetapi ketika kami melayani mereka, kami bersuka cita. Bahkan ada program kami, yaitu namanya kunjungan kasih. Kemarin saya berkhotbah, saya katakan kepada mereka. Nah, salah satu poin daripada kunjungan kasih tersebut, kami sedang mengimpartasi sukacita kepada jemaat-jemaat Tuhan di dalam situasi seperti ini. Dan puji Tuhan sampai saat ini, ya, kami tetap eksis di ladang Tuhan. Karena kenapa? Karena ada sukacita di keluarga kami, ada sukacita di kehidupan kami, dan sukacita itu sukacita yang berasal dari Kristus yang hidup. Itu dari Allah yang hidup. Berarti kalau Tuhan kita hidup, maka saya, istri, dan anak-anak pasti hidup, karena ada Allah yang menghidupi kami. Dan salah satunya cara meresponi akan pekerjaan Allah, karya Allah dalam hidup kami adalah cukup dengan bersukacita senantiasa. Itu salah satunya. Ya, karena sukacita itu berasal dari Allah yang hidup. Oleh karena itu saudara-saudaraku, apa masalahmu saat ini? Apa problematika kehidupanmu saat ini? Ya.
Mungkin kita memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Oke. Tetapi salah satu penyelesaiannya di dalam Tuhan itu sama, yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Pak Pendeta, itu tidak menyelesaikan masalah. Mungkin engkau katakan tidak menyelesaikan masalah karena tidak relate dengan masalah yang saya alami. Tapi dengar baik, masalah apapun yang engkau alami, pasti sukacita relate dengan masalah itu. Karena kenapa? Itu akan memampukan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu akan memampukan kita untuk cooling down dan sadar bahwa, hey, engkau masih punya Tuhan yang hidup. Dan Tuhan sudah berikan sukacita padamu. Pergunakanlah itu agar membangkitkan semangat hidupmu. Karena semangat hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, salah satu untuk kita semangat dan muka berseri-seri yaitu bersukacita. Ya, saya seorang konselor, saudara-saudaraku. Banyak yang konseling dengan saya di era-era COVID-19 saat ini. Sampai mereka berkata, sepertinya Pak Pendeta nggak ada masalah ya cara berkonseling seperti ini. Saya hanya tersenyum saja dan saya berkata, Bu, saya juga punya masalah, Pak. Saya juga punya masalah. Karena bukan hanya rocker yang manusia, pendeta pun manusia. Berarti selama kita masih manusia dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan menemukan masalah. Kita pasti akan mengalami ujian kehidupan. Tapi dengar baik, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan percayakan hidup, pergunakanlah apa kata firman Tuhan ini. Bersukacitalah senantiasa. Karena badai itu tidak selamanya ada dalam hidupmu. Karena badai itu pasti berlalu. Corona ini pun pasti berlalu. Bagaikan kita lewat terowongan yang ada di Jakarta, di jalanan Jakarta ini, terowongan. Tidak selamanya kita ada di dalam terowongan tersebut. Berapa lama sih kita ada di terowongan? Paling hanya 5 detik, 10 detik mungkin. Paling lama 1 menit, kita akan keluar lagi. Sekalipun macet begitu parah, ingat baik-baik, kita tetap akan keluar dari terowongan itu. Demikian dengan kehidupan kita. Kita akan tetap keluar dari masalah kita. Dan orang yang mampu bersukacita dalam segala hal, yang mengucap syukur dalam segala hal, orang yang bersukacita senantiasa, maka dia akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu karena kenapa? Karena kita memiliki sukacita yang kekal, yang sumbernya dari Allah yang hidup. Dan sukacita itu sifatnya kekal dan merupakan perintah Tuhan untuk kita. Dan yang terakhir, dalam perenungan ini, apa sih rahasia di balik sukacita orang percaya? Ternyata saya menemukan sukacita orang percaya itulah gaya hidup orang Kristen. Itulah rahasia yang saya temukan, bahwa ternyata sukacita kita itulah gaya hidup orang Kristen yang sebenarnya. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, kadang-kala kita bisa melihat apa sih ciri khas orang itu. Oh, dia begini-begini. Oh, ciri khas daripada suatu barang itu apa? Rumah itu apa? Dan seterusnya itu akan ada ciri khasnya. Demikian dengan manusia. Manusia memiliki ciri khas. Tetapi saya mau katakan kepada kita, orang Kristen, ciri khas utamanya adalah bersukacita. Yang setuju katakan amin. Kemudian ada yang mengucap syukur, berdoa. Itu gaya hidup kita semua. Ya kan? Salah satunya adalah sukacita. Katakan sukacita adalah gayaku. 1, 2, 3. Katakan bersama-sama. Sukacita adalah gayaku. Sukacita adalah ciri khasku. Dan memang benar. Sukacita kekristenan adalah gaya hidup orang percaya. Sukacita kekristenan adalah ciri khas orang percaya. Inilah rahasia di balik sukacita orang percaya. Apa rahasianya? Yang terakhir saya katakan, merupakan gaya hidup orang percaya. Dan pada akhirnya, rahasia yang kita temukan di balik sukacita ini, inilah yang harus kita ejawantakan dalam kehidupan kita. Atau artinya kita aplikasikan, atau lebih sederhana lagi katanya kata-kata tersebut, lakukanlah dalam kehidupanmu.
Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Pelaku firman yang mendengarkan bersukacita senantiasa, kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita memahami kekristenan memiliki gaya hidup yang namanya sukacita. Kekristenan memiliki ciri khas yang aktif, yaitu sukacita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan ini adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam segala situasi sulit hidupmu, engkau tetap harus bersukacita di dalam Tuhan. Itu menandakan Anda orang Kristen. Anda memahami Tuhan Anda memahami apa yang diperintahkan. Dan salah satu yang diperintahkan oleh kebenaran firman Tuhan adalah bersukacita senantiasa. Dan ketika Anda mampu bersukacita di dalam situasi sulitmu, maka iblis tidak memiliki celah untuk mencobaimu lewat keadaan masalahmu. Sekali lagi saya katakan, apabila engkau bersukacita, engkau mampu bersukacita di dalam situasi sulit kehidupanmu, maka engkau tidak ada celah untuk bisa dicobai oleh iblis lewat masalahmu itu. Ya, akan tetapi engkau akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena engkau mempraktekkan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa mendorong kita secara aktif untuk terus bersukacita, untuk terus melakukan hal sukacita di dalam kehidupanmu. Ada dan tidak ada berkat dalam tanda petik perspektif manusia, tetaplah bersukacita. Karena sukacita ini yang pertama adalah perintah Tuhan, yang kedua ini merupakan sifatnya yang kekal, yang ketiga bersumber daripada Allah, dan yang keempat itu merupakan gaya hidup orang Kristen. So itu berarti kita harus bersukacita senantiasa, terus dalam kehidupan ini, sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di sorga, dan bersama-sama dengan Kristus bersukacita di sorga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di akhir perenungan ini kami mendapatkan hal-hal yang konkret untuk kami bisa konkretkan dalam kehidupan kami perihal tentang sukacita. Terima kasih banyak Tuhan untuk penghiburan-Mu bagi kami di masa-masa sulit COVID-19 ini. Kami masih mampu untuk bersukacita senantiasa. Itu pertanda kami orang yang berpengharapan. Itu pertanda kami orang yang tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kami tetap terus berdoa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan hiburkan setiap orang yang dalam keadaan duka cita dan bahkan dalam mengalami kesulitan hidup. Tuhan buka jalan perekonomian. Tuhan berkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mohon ampun dosa kesalahan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Stephen Rudi Palit undur diri dari siaran langsung ini. Sampai kita ketemu di minggu yang akan datang. Shalom, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.